Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ini kajian kita masih mengenai adab-adab di dalam berdoa. Di mana tadi adab yang pertama kita awali dengan pujian, sanjungan kepada Allah, kemudian salawat untuk Nabi SAW. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Apa maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa? Yaitu kata Rasulullah, seseorang berdoa tapi dia merasa tidak dikabulkan. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan Allah. Kemudian dia berhenti berdoa. Aku sudah minta, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang soleh. Sudah 10 tahun nikah, enggak juga punya anak misalnya. Sudah capek berdoa, sudahlah. Nampaknya enggak bakal dikabulkan. Berhenti berdoa. Maka ini namanya tergesa-gesa. Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, akan dikabulkan untuk seseorang selagi dia tidak buru-buru. Yaitu dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Akhirnya dia putus asa, dia tinggalkan doa. Ini adab yang kedua. Adab yang selanjutnya yaitu menghadap ke kiblat. Ini adab, tapi tidak syarat. Jadi kita menghadap kiblat boleh, tidak menghadap kiblat itu lebih utama. Tidak menghadap kiblat pun boleh. Dia bukan syarat, hanya adab. Dengannya doa kita harapannya lebih besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini banyak riwayatnya bagaimana Rasulullah ketika berdoa beliau menghadap ke banyak riwayatnya. Tapi ada juga riwayat Rasulullah pernah berdoa tidak menghadap kiblat. Contohnya apa? Berdoa ketika khutbah. Ketika khutbah khatib menghadapnya membelakangi kiblat. Nah, jadi tidak wajib menghadap kiblat, tapi dia lebih utama. Kemudian adab yang lain yaitu dengan mengangkat kedua tangan, ya, menengadahkan kedua tangan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu kalau seorang hambanya mengangkat kedua tangannya dan kembali dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Ini makanya salah satu adab agar doa kita besar harapan untuk dikabulkan oleh Allah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini ada beberapa kondisi, ya. Ketika berdoa biasa itu sekitar sebahu ataupun di dekat wajah kita. Tapi ketika Nabi SAW berdoa untuk minta hujan, maka beliau mengangkat tangannya tinggi. Dalam hadis disebutkan hingga kelihatan putihnya ketiak beliau. Pertanyaannya, gimana putihnya ketiak beliau bisa kelihatan? Kalau kita angkat tinggi kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Kalau bajunya kayak gini, kayak kemeja gamis, ya. Nah, salah satu baju Rasulullah ini faedah tambahan. Salah satu jenis pakaian Rasulullah itu namanya khullah. Khullah itu seperti pakaian ihram, bawahnya pakai sarung, tapi tidak mesti putih. Ada beliau pakai khullah warnanya kemerahan. Bawahnya pakai sarung, di atasnya cuma diselempangkan seperti ihram. Jadi kalau kita angkat tangan, ketiaknya kelihatannya. Jadi Rasulullah ketika doa untuk istisqa, untuk minta hujan, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian juga di antara adab yang lain yaitu
berdoa dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati kita. Ya. Jangan doa formalitas, Pak. Ya. Rabbana atina fid dunya, tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Kalau kita tidak paham apa yang kita minta itu, ya, lebih afdal memang dengan bahasa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau kita bisa memahami maknanya. Tapi kalau kita tidak paham, maka ketika kita meminta dengan bahasa kita sendiri, dengan kesungguhan hati kita, itu yang lebih afdal, lebih utama. Tentunya dengan adab-adabnya tadi, tetap alhamdulillah dulu, salawat untuk Nabi. Ya, jangan kita doa formalitas saja. Ya, karena sudah rutinitas, mulai dari awal misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam sampai terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi tidak ada yang memang kita rasanya meminta kepada Allah. Ya. Maka hadirkan hati, kata Rasulullah SAW tadi, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, mintalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak akan kabulkan doa dari hati yang lalai, yang main-main, yang lengah. Apa yang disebut pikirannya kemana. Itu namanya doa formalitas saja, rutinitas saja. Doa harus sungguh-sungguh, ya. Kemudian di antara adab yang lain yaitu menghibah-hibah kepada Allah dalam berdoa. Maksudnya ulang lagi. Rabbil firli. Diulang-ulang. Ya. Rabbana zalamna anfusana. Diulang-ulang. Bahasa kitanya merengek-rengek. Ya. Dan itu yang dicintai oleh Allah. Ya. Beda dengan manusia, ya. Anak kita minta apa sekali, yang nanti 2 kali, sebentar, 3 kali nggak dengar kata ayah, mulai kita marah, apalagi sampai 10 kali dia ngomong. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semakin kita sering mengulang, meminta lagi, Allah semakin cinta, semakin suka Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita selalu mengulang-ulangi doanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan ketika akan terjadi perang Badar, ya, ketika pasukan Islam hanya berjumlah sekitar 300-an orang, yang niat awal hanya ingin mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ternyata orang-orang Quraisy kirim utusan cepat, panggil pasukan, datang 1000 pasukan lengkap dengan peralatan lengkap. Sementara kaum muslimin hanya bawa senjata yang sederhana saja, pedang dan beberapa busur saja. Ya. Kemudian menjelang terjadinya peperangan, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, meminta pertolongan agar benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena 300 lawan 1000. Kalau binasa kaum ini, kata Rasulullah, maka engkau tidak akan diibadahi lagi. Kalau kalah Rasulullah dan para sahabat saat itu, kata Rasulullah, engkau tidak akan diibadahi lagi. Beliau ulang-ulangi doa terus, berdoa sampai selendangnya jatuh dari bahu beliau. Abu Bakar di dekat beliau, diperbaiki lagi Abu Bakar. Beliau doa lagi, jatuh lagi selendangnya, diperbaiki lagi. Sampai Abu Bakar kasihan melihat beliau, sudah cukup Rasulullah, pasti Rabbmu akan menolongmu. Ya, sampai Rasulullah kemudian mendapat jawaban dari Allah bahwa Allah akan menurunkan para malaikat. Ya. Ini contoh mengulang-ulangi dalam berdoa. Ulang terus. Ya. Kemudian juga di antara adabnya kita bertawassul. Ya. Tawassul yang syar'i. Dengan apa? Dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan menyebut Asmaul Husna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, ya.
maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Innaka antal ghafurur rahim misalnya. Ya. Ya Razzaq, Ya Fattah, kita sebut Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta kesembuhan, Antas Syafi, Engkaulah yang Maha menyembuhkan ya Allah. Kita bertobat dari kesalahan dosa kita, ya. Innaka antat tawwabul ghafur, Engkau penerima taubat, Engkau Maha pengampun. Ya. Kita sebut nama-nama Allah yang indah, dan ini adalah tawassul yang diperbolehkan, yang syar'i, ya. Dan ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, ya. Semua membolehkan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang diperbolehkan juga kita bertawassul dengan menyebut amal soleh yang menurut kita, yang kita rasa-rasanya kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kisah 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Ketika mereka berteduh, jatuh batu yang besar menutupi pintu goa. Mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka sepakat masing-masing berdoa dengan amal soleh yang mereka paling bisa mereka andalkan, yang mereka rasanya paling ikhlas melakukannya. Ada yang berdoa dengan dia berbakti kepada 2 orang tuanya, dia bawakan susu setiap hari, ya, untuk orang tuanya. Suatu hari orang tuanya sudah ketiduran, dia tunggui sampai pagi, dan anak-anaknya minta susu itu tidak diberi. Nah, ini tidak gampang, Pak. Ceritanya gampang, tapi menerapkannya tidak gampang. Kita kalau nengok anak-anak kita sudah rewel, sudah apa tuh, gimana anak-anak kita diam dulu. Ini dia tetap dahulukan orang tuanya. Tidak boleh minum orang lain susu itu sebelum orang tuanya. Anak-anaknya merengek, dibiarkan aja. Dia tunggu sampai pagi, ketika orang tuanya sudah bangun, dikasih susu itu. Ya Allah, katanya, kalau itu ikhlas karena Engkau, bukakan pintu goa, maka terbuka sedikit. Kemudian orang yang kedua, dia berdoa, dia pernah memberikan pinjaman kepada masih saudaranya, keluarganya, sepupunya, seorang wanita yang cantik, ya. Ketika ternyata dia tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka dia meminta wanita itu untuk mau melayaninya, mau berzina dengannya, ya. Ketika wanita itu sudah menyerahkan dirinya, ya, dia akan melakukan itu, maka dia teringat kepada Allah, kemudian dia takut kepada Allah, dia tidak jadi melakukannya. Ya Allah, kalau ini ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakan itu doa, maka terbuka sedikit lagi. Dan orang yang ketiga, dia berdoa dengan kebaikannya kepada pegawainya. Dia punya pegawai, pas gajian, hari gajian, pegawainya tidak datang, uang gajinya tidak diambil, lama tidak diambil, akhirnya daripada uangnya mandek, dia masukkan dalam modal usaha, ya, dia jadikan modal usaha. Ternyata berkembang, dibelikan kambing beranak pinak sampai 1 lembah kambing itu, ya, dari uang pekerja yang tadi, pegawainya tadi. Ketika sudah banyak, pegawainya datang, mana uangku yang dulu, gajiku yang belum sempat ambil. Kata majikannya, itu kambing semuanya, itu hakmu semuanya, ya. Dan luar biasanya, pegawainya ini uangnya tidak seberapa, Pak, tapi sudah jadi kambing yang demikian banyak, dibawanya semuanya, tidak ada, oh inilah untuk tuan 100 ekor, terima kasih saya, tidak ada. Dan tuannya pun tidak ada, oh kau tidak tahu terima kasih, tidak ada, sudah memang hak dia, ambillah semuanya, ya. Maka kata dia, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakan pintu goa. Akhirnya terbuka lagi hingga cukup untuk mereka keluar. Nah, ini contoh berdoa dengan menyebutkan amal soleh kita, ya, terutama dalam kondisi-kondisi terdesak, ya, kondisi-kondisi terdesak. Cuman kita mungkin bingung juga kita,
kira-kira amal kita yang ikhlas yang mana ya? Nah, agak susah kita. Yang mudah-mudahan ada. Ya. Itu bisa kita sebutkan ketika kita berdoa. Kemudian adab yang berikutnya, mungkin yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu kita berusaha berdoa dengan doa yang jawami, doa yang mencakup seluruh kebaikan. Nah, jangan sampai luput dari doa yang sifatnya mencakup seluruh kebaikan. Ya. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dalam hadis Nabi ada juga beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kebaikan seluruhnya, yang segera ataupun yang akan datang, yang aku tahu dan yang tidak aku tahu. Kadang-kadang kita tuh mau minta apa tidak tahu kita kan, supaya aku jadi tambah rajin sholat, gimana ya mintanya? Tidak tahu, bacanya yang mau diminta. Nah, bacanya, iya. Nah itu mencakup. Dan kata beliau, Allahumma inni a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan, yang segera ataupun yang akan datang, yang aku tahu dan yang tidak aku tahu. Nah ini luar biasa doa ini. Ya. Usahakan kita bisa berdoa dengan doa-doa yang demikian. Ya, dan kita sering kita bacakan dalam doa-doa kita. Itu beberapa adab-adab di dalam berdoa. Ya. Tentunya selain tadi syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian adab-adabnya juga kita penuhi, nanti ada lagi pembahasan mengenai kita memilih waktu-waktu yang diharapkan mustajab, waktu, tempat, kondisi, orang yang diharapkan doa kita lebih diijabah. Ya, di antaranya misalnya kata Rasulullah ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain, doa orang tua atas anaknya. Kalau atas anaknya, doa keburukan, Pak. Jadi hati-hati orang tua. Baik doa yang baik untuk anak, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, selama syarat-syaratnya tadi terpenuhi, tidak ada penghalangnya. Ya. Sebaliknya, ya Allah, anakku ini ya Allah, celakalah dia. Nah ini hati-hati, hati-hati. Ya. Doa yang buruk pun dari orang tua untuk anak dikabulkan Allah. Maka kata Rasulullah, hati-hati. Ya, jangan mengucapkan kecuali yang baik untuk anak, walaupun sedang marah. Ya, contohnya salah satu kisah dari salah satu Imam Masjidil Haram, ya, Imam As-Sudais, ya, Imam Masjidil Haram, ketika beliau waktu kecil disuruh ngaji sama ibunya, ya, kadang-kadang susah mau disuruh ngaji, sampai kesal ibunya, ngajilah kamu, mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Itu gara-gara marah ibunya. Tapi yang terlontar itu, yang keluar itu tetap yang baik. Jangan keluar yang buruk, Pak. Ibu ya, bahaya. Apalagi ibu ya. Jangan sampai keluar yang jelek. Kalau kita marah, makanya salah satu kebiasaan yang, ini kebiasaan ya, kebiasaan orang Arab yang sebenarnya patut dicontoh. Orang Arab kalau marah, apa yang keluar? Allah yahdi, katanya. Apa artinya Allah yahdi? Semoga Allah memberimu petunjuk. Itu marahnya kayak gitu, Pak. Bukan semoga Allah melaknat, enggak. Allah yahdi. Kita sudah diomongin enggak ngerti-ngerti, dia akan ngomong itu. Allah yahdi. Semoga Allah kasih engkau petunjuk. Nah, sama anak juga usahakan demikian. Ya. Kasih ucapan-ucapan yang baik. Demikian mungkin karena waktu kita pada malam hari ini cukup, demikian apa yang bisa disampaikan. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan nanti kita silakan. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini doa, mungkin kita sudah pernah dengar juga ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz malam hari ini, tapi pasti banyak yang lupa kan. Kita ngelakukan tiap hari, kita setiap sholat kita berdoa,
Dalam sholat juga kita berdoa. Cuman kadang-kadang tadi bener yang Ustadz bilang tuh, kita berdoa kadang